Halo guys, balik lagi dengan aku, Imoy. Ada banyak pertanyaan dalam benak aku, dalam pikiran aku. Aku merasa bahwa pengontrolan diri itu penting. Kenapa sih pengontrolan diri itu penting? Karena memang ada banyak perilaku kita yang seharusnya kita sadari, bukan kita ketahui, tapi kita sadari, dan kita harus bisa merubahnya. Kita harus mengontrol diri kita. Kita harus memperbaiki apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya kita rubah. Beberapa hari yang lalu memang aku merasa bahwa ada banyak fenomena dalam kehidupan aku di mana aku menyadari bahwa diri aku ini harus pandai-pandai mengontrol diri aku dari berbagai ancaman, dari berbagai peluang, dari berbagai kelemahan dan kekuatan yang ada pada diri aku. Berkaca dari aku kuliah dulu, aku belajar tentang analisa perubahan tingkah laku, di mana banyak sekali pengetahuan, banyak sekali pengalaman yang aku dapatkan dari bangku kuliah. Pengontrolan diri ini memang penting. Aku merasa bahwa aku itu bisa memahami diri aku sendiri. Aku menghitung waktu 2 jam, 1 hari, 2 hari, dan beberapa hari yang lalu, apa yang sudah aku lakukan. Ketika aku menangis, hal apa yang bisa buat aku menangis? Aku harus menyadari itu. Aku harus bisa mengontrol diri aku. Apa yang membuat aku jadi bahagia? Aku harus mengetahui itu. Dan aku harus menyadari bahwa aku harus bisa mengontrol diri aku dari segala emosi, dari segala emosional, dari segala cara pandang dan cara berpikir aku, untuk bisa terbuka dari hal apapun. Aku belajar dari waktu aku mengenal bahwa menginjak umur dewasa, cara berpikir aku berproses bahwa untuk menjadi seorang perempuan, di mana perempuan ini dipandang lemah oleh beberapa kaum. Padahal kita bisa berjuang untuk melakukan itu, menyetarakan apa yang seharusnya tidak dikatakan, dan kita itu bisa bangkit dari semua usaha. Kita mempunyai ambisi untuk mengubah semua hal-hal yang negatif yang orang kecamkan pada seorang wanita. Kemudian ketika aku sedang merasa aku punya ambisi dalam sebuah pekerjaan, aku bisa mengontrol itu. Ketika aku merasa aku butuh sendiri, ketika aku sendiri, aku lebih suka mendengarkan musik untuk mendapatkan momen dimana pikiran aku tuh dapat merelaksasikan apa yang aku dengar dan apa yang aku rasakan. Itu setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda, punya cara yang berbeda-beda untuk merelaksasikan diri mereka dalam mengontrol diri sendiri. Kemudian aku juga melakukan hobi yang aku suka, bukan hanya hobi yang selalu dilakukan, tapi bisa juga aku lakukan hobi yang dulu sekali sudah lama aku tidak lakukan. Dari situ aku juga bisa mencari orang itu untuk bisa
mendengarkan apa yang seharusnya aku ceritakan, apa yang seharusnya aku bagikan, agar aku merasa bahwa orang lain itu mengetahui apa yang jadi problematika dalam hidup aku saat ini, dan esok aku harus bisa berubah. Aku bisa merubah diri aku dengan cara aku sendiri, baik itu dari motivasi orang lain. Aku juga merasa bahwa menjadi diri orang lain itu penting. Memahami diri orang lain itu penting. Berempati. Dengan rasa empati, aku sadar bahwa ada banyak peluang, ada banyak kesempatan untuk menjadi orang yang perfectly dalam beberapa bidang. Emang manusia itu tidak bisa sempurna, but sometimes mereka tuh bisa menjadi sempurna di beberapa titik, di beberapa keahliannya. Makanya harus tahu cara mengendalikan diri kita dari hal yang kita sukai untuk kita kembangkan menjadi sebuah ambisi yang tinggi, menjadi sebuah cita-cita yang tinggi, menjadi sebuah skill di mana orang lain akan mengikuti skill kita, di mana kita bisa berbagi dengan orang lain apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang bisa dibagikan ilmunya kepada mereka. Kemudian kita pun bisa mengambil pelajaran di mana di setiap kehidupan pasti kita menemukan beberapa kategori, beberapa perjalanan hidup yang itu membuat kita jadi terkesan. Itu membuat kita menjadi, oh iya ya, tahu, oh iya ya, bahwa aku ini adalah seorang manusia yang butuh memperjuangkan sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Jangan sampai kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, akhirnya lepas dan tidak bisa memegang atau menghandle hal yang lain, dan akhirnya pasrah, give up dengan apa yang terjadi saat itu juga. Padahal selagi kita masih berpikir, selagi kita masih bisa kuat, kita bisa berusaha untuk mengontrol diri kita, merubah cara pandang kita ke depan untuk mendapatkan peluang yang seharusnya kita dapatkan. Kemudian kalian pernah gak sih self-talk gitu? Aku sering kali berbicara dengan diri aku sendiri ketika aku dalam situasi yang menenangkan. Biasanya aku self-talk biasanya itu di lautan yang begitu indah, begitu menenangkan. Aku mendapatkan feel ada banyak kelebihan dan kekurangan pada diri aku yang seharusnya aku tuh berubah, yang seharusnya aku dapatkan, yang seharusnya aku bisa memenangkan hal tersebut. Di sisi lain aku juga bisa self-talk di dalam kamar sendiri, dimana sebuah ruangan itu memiliki kesunyian, memiliki ketenangan dari keramaian orang untuk kita memahami diri kita sendiri, untuk memberikan semangat pada diri sendiri, untuk memberikan hal-hal yang penting yang seharusnya kita capai, apa yang sudah menjadi target kita. Itulah yang sering aku lakukan. Aku selalu self-talk aku tuh berkaitan dengan apa yang saat ini aku lakukan, apa yang aku mau capai. Aku menginspirasi diri aku sendiri lewat self-talk, karena memang itu sangat berpengaruh. Apalagi kalau misalnya kita lagi kita sedang menghadapi suatu situasi, kondisi di mana pikiran kita ini penuh banget dengan berbagai hal yang difikirkan. Tapi kita bisa self-talk dengan
cara-cara kita sendiri yang bisa menyeimbangkan antara cara berpikir kita yang ke depan atau kita harus flashback ke belakang dengan dengan hal-hal yang tidak merugikan diri sendiri. Kemudian kalian pernah gak sih memberikan tantangan pada diri kalian sendiri? Kalau aku pernah memberikan tantangan pada diriku sendiri, dan dari tantangan tersebut aku merasa bahwa aku semakin kuat dan aku kadang juga lemah di situ. Aku tidak bisa untuk melanjutkan, tapi di sisi lain aku bisa mendapatkan peluang dari hal lain yang aku kerjakan. Merasa cara berpikir aku dewasa ketika aku bisa mengetahui apa yang menjadi keinginan aku, apa yang menjadi masa depan aku, apa yang menjadi masalah saat ini ataupun yang sebelumnya, sehingga berdampak pada pikiran aku yang terus-terusan berpikir tapi tidak bisa bertindak, padahal aku bisa menyelesaikan itu. Kemudian aku juga di sisi lain memperbanyak bergaul dengan teman-teman. Aku lebih suka untuk mencari teman di mana aku tuh bisa berbagi dengan mereka, aku bisa mendapatkan pengalaman dari mereka, aku pun bisa sharing apa yang terjadi pada diri aku, dan aku bisa merasa bahwa pengontrolan diri aku tuh lebih sempurna ketika ada lawan, ketika ada orang lain yang bisa diajak untuk berbicara, bisa diajak untuk berbagi, bisa diajak untuk bernegosiasi, bisa diajak untuk berkomunikasi untuk ke hal-hal yang positif, di mana aku memang membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Aku bisa belajar dewasa dari lawan aku bisa memahami karakter orang lain, di mana aku bisa untuk menunjukkan bahwa diri aku ini akan seperti apa untuk kedepannya. Jadi itu penting sekali bahwa kita harus benar-benar memahami diri kita sendiri sebelum kita memahami orang lain. Memang penting memahami diri orang lain, karena apa? Orang lain itu akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. But the things of kebiasaan orang itu berbeda, lingkungan orang juga berbeda, culture yang dimiliki setiap orang pun berbeda. Makanya kenapa kita tuh harus banyak belajar, kita harus banyak bergaul dengan orang-orang, siapapun itu. Tapi kita juga harus bisa mengontrol diri kita sendiri dari berbagai situasi dan kondisi. Oke guys, cukup sekian hal yang banyak aku pertanyakan dalam diri aku sendiri, dan aku merasa bahwa itu penting. Oke, nonton video aku selanjutnya. Aku bakal berbagi, aku bakal memberikan apa yang aku rasakan dan mungkin kalian pun rasakan. Tonton terus hingga nanti. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. See you.